Selamat siang teman-teman mahasiswa. Untuk kali ini saya akan memaparkan mengenai video pembelajaran mata kuliah Hukum Kemudahan Perizinan dan Berusaha. Saya Bahtiar Marpaung dari Fakultas Universitas Pancasila dengan dosen pengampu saya Dr. Diani Kesuma SHMA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas proses implementasi OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach, khususnya dalam perizinan usaha konstruksi pembangunan Hotel Bintang 5. Bahwa saya mengambil tema ini sebagai tugas dari Ibu Diani mengenai kemudahan perizinan berusaha. Nah, bagaimana sih langkah-langkah selanjutnya? Simak penjelasan berikut. Baik, apakah OSS RBA atau Online Single Submission Based Approach adalah sistem layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Hal ini diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Untuk kali ini contohnya bagaimana sih mendapat izin pembangunan Hotel Bintang 5 yang merupakan jenis usaha kegiatan dengan risiko tinggi karena berdampak signifikan terhadap tata ruang, tata lingkungan, keselamatan konstruksi, dan kenyamanan masyarakat. Karena itu proses perizinan tidak cukup hanya dengan nomor induk berusaha. Perlu perizinan sektor konstruksi, persetujuan lingkungan, dan pemenuhan standar usaha. Baik, tahapan selanjutnya adalah bagaimana memperoleh izin berusaha melalui OSS RBA. Yang pertama adalah pelaku usaha mendaftar di akun OSS. Akun tersebut ada di website oss.go.id. Mengisi data lengkap terkait jenis usaha, jasa konstruksi. Hotel Bintang 5 masuk dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI dengan nomor 41011 untuk jasa gedung hunian, sedangkan KBLI 55101 untuk operasional hotel. Nah, sehingga kalau yang diinginkan adalah jasa konstruksi pembangunan hotel, tentunya akan memilih KBLI 41011. Setelah lengkap, sistem otomatis mengeluarkan NIB, nomor induk berusaha, yang sekaligus berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan atau juga sebagai angka pengenal impor jikalau nanti diperlukan, juga sebagai akses kepabeanan jikalau nanti kegiatan impor dilakukan. Baik, untuk penentuan tingkat risiko, di OSS RBA akan mengklasifikasikan kegiatan ini sebagai usaha risiko tinggi. Mengapa? Karena tentunya Hotel Bintang 5 memiliki risiko-risiko lainnya dan sebagainya. Maka pelaku usaha wajib mengantongi perizinan berusaha berbasis risiko, memenuhi sertifikasi standar, serta memperoleh izin usaha konstruksi. Baik, untuk persetujuan lingkungan, karena pembangunan hotel ini bersifat risiko tinggi, pembangunan hotel wajib dilengkapi dengan AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, jika di atas luasan tertentu dan bertambah besar, atau juga UKL-UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup jika dampaknya sedang. Pada proses pengurusan dilakukan lewat sistem SILHK, yakni yang berada dalam Kementerian Lingkungan Hidup, tentunya terintegrasi OSS. Langkah selanjutnya, izin lokasi dan kesesuaian tata ruang, yakni pelaku usaha wajib memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dari pemerintahan daerah. 2. Termasuk juga dokumen persetujuan bangunan gedung PBG sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
mengatur tentang bangunan gedung dan perubahan-perubahannya. Pada pasal 24 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 khususnya terkait standar teknis bangunan gedung dan izin bangunan. Perubahan utama adalah menggantikan IMB dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, serta mengatur standar teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Transformasi dari IMB ke PBG melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 16 2021 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan prosedur perizinan, namun juga menjaga prinsip keselamatan dan ketertiban tata bangunan. Nah, langkah selanjutnya bagaimana memperoleh izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. Untuk kontraktor harus memiliki sertifikat badan usaha atau SBU dari LPJK. 2. Sertifikat kompetensi kerja SKK. Untuk tenaga kerja teknis dalam pembangunan gedung ini bisa dari lulusan SMK, D3, S1 sampai S3. Untuk SKK tersebut tentunya harus memiliki SKK untuk ahli teknik sipil, arsitektur, mechanical electrical, plumbing atau sistem air bersih, air kotor, ahli kegempaan, dan masih banyak lagi yang dibutuhkan untuk proses jasa konstruksi hotel berbintang 5 ini. Nah, izin usaha jasa konstruksi dikeluarkan oleh Dinas PUPR atau Kabupaten Kota setempat dan diunggah ke OSS untuk aktivasi izin. Nah, apalagi sih yang harus dilakukan setelah memperoleh izin usaha jasa konstruksi? Tentunya setelah semua persyaratan dipenuhi, OSS akan mengubah status izin dari belum aktif menjadi aktif. Setelah aktif, pelaku usaha dapat memulai kegiatan konstruksi hotel. Baik rekan-rekan mahasiswa, dengan hadirnya OSS RBA atau perizinan terpadu satu pintu, pemerintah berusaha menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan konstruksi, kepatuhan lingkungan, dan kesesuaian tata ruang. Proses perizinan usaha jasa konstruksi untuk pembangunan hotel berbintang 5 dengan dana penyertaan modal dalam negeri mencerminkan prinsip ease of doing business. Apa itu? Artinya tanpa mengabaikan aspek legalitas, kelayakan teknis, dan keberlanjutan lingkungan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kemudahan perizinan yang terintegrasi dan berbasis risiko. Selamat siang teman-teman mahasiswa, salam.